Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengetahui segala sesuatu, baik dari yang terkecil sampai yang terbesar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang tidak diketahui manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang terlihat dan yang tidak terlihat. Oleh karena itu, perkara yang sudah diputuskan oleh Allah adalah keputusan yang seadil-adilnya. Seperti 3 orang yang dianggap soleh yang malah dimasukkan ke dalam neraka. Lantas, siapakah mereka? Apa yang mereka kerjakan sehingga harus berakhir di neraka? Lalu bagaimana seharusnya beramal itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Siapakah 3 orang yang diceritakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang-orang yang beramal belum tentu pasti masuk ke dalam surga dan belum tentu juga bebas dari neraka. 3 orang yang terlihat soleh ini membuktikannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan Baihaqi. Saat itu, Abu Hurairah tengah dikerumuni oleh banyak orang di Madinah. Beliau diminta untuk memberitahu orang-orang mengenai hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat akan menceritakan kembali, Abu Hurairah pun menangis. Kisah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah adalah 3 orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Lalu, apa yang terjadi kepada mereka? Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan keputusan kepada hamba-hambanya. Satu persatu akan diadili. Orang pertama yang akan diadili adalah orang yang mati syahid. Ia mengaku telah banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun lalu bertanya kepadanya, "Apa yang engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Laki-laki itu menjawab, "Saya berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyangkal dan berfirman, "Engkau telah berdusta. Engkau berperang supaya dikatakan sebagai seorang pemberani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu." Orang yang mati syahid ini pun akhirnya diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang kedua pun dipanggil. Ia adalah seorang ahli agama yang alim. Ia selalu mengajarkan ilmu dan Al-Quran kepada sesama. Ia pun ditanyai tentang pemanfaatan nikmat selama hidup yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ia pun menjawab, "Saya telah membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran karena engkau." Namun lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal sebenarnya dari hambanya tersebut. Orang itu berbohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau berdusta. Engkau mempelajari ilmu agama agar disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai qori." Akhirnya nasib orang kedua sama dengan orang pertama, yaitu sama-sama diseret dan dimasukkan ke dalam tempat terburuk, yaitu neraka. Orang ketiga yang merupakan hartawan pun dipanggil. Dia dikenal memiliki banyak harta dan suka berbagi kepada sesama. Namun apakah nasibnya berbeda dengan orang-orang sebelumnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menanyakan perihal pemanfaatan harta yang diberikan kepadanya. Hartawan itu menjawab, "Semua harta kekayaan yang aku punya tidak aku sukai, kecuali aku sedekahkan karenamu." Lagi-lagi ternyata pernyataan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kamu berdusta, kamu melakukan itu agar orang-orang menyebutmu sebagai orang dermawan dan murah hati." Ia pun bernasib sama dengan 2 orang sebelumnya, diseret oleh malaikat ke dalam neraka. Abu Hurairah lalu ditepuk bahunya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda, "Wahai Abu Hurairah, mereka adalah manusia pertama yang merasakan panasnya api neraka Jahannam pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Muslim.
Lalu bagaimana seharusnya beramal itu? 3 orang tersebut melakukan amalan-amalan yang besar, namun tak berakhir di surga, karena sebuah amalan seorang hamba dapat diterima dengan 2 syarat. Syarat itu sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir. Beliau berkata, inilah 2 landasan amal yang diterima: ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Seseorang yang melakukan amalan dengan tujuan mendapatkan balasan di dunia, maka mereka akan diberi, namun di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Hud ayat 15-16. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 18. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai 3 orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata mereka bukanlah orang yang kafir, bukanlah orang munafik, dan bukan pula orang yang berbuat zina. Akan tetapi, berdasarkan hadis Rasulullah SAW di atas, mereka yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah orang yang beramal baik, tapi amalnya tidak semata-mata untuk mengharapkan keridhaan dari Allah, melainkan karena ria, untuk mendapatkan pujian dari manusia. Semoga kita semua terhindar dari semua itu. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا